hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk lebih bersyukur Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap menyembah-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian ini lebih syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami rindu pengurapan-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkannya. Karena kami tahu langit bumi akan lenyap,
segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Firman-Mu berkuasa, karena itu biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mengajari kami, membimbing kami, menasihati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Segala kekuatan si iblis yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari saat ini kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini dan di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara, tema firman Tuhan saat ini, Tuhan dapat mengubah keadaan yang sangat buruk menjadi suasana yang penuh dengan keindahan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam sekejap saja Tuhan sanggup mengubah keadaan yang sangat buruk menjadi suasana yang sangat indah. Ini yang harus kita percayai. Itu yang terjadi dalam kisah ini, saudara, di mana kota Samaria dikepung oleh tentara bangsa Arab, sehingga mereka tidak dapat keluar, dan akhirnya terjadilah kelaparan yang amat sangat, sampai seorang ibu tega membunuh dan memasak serta memakan anaknya sendiri untuk dapat mempertahankan kehidupannya, karena demikian dahsyatnya kelaparan itu. Tetapi pada saat itu Elisa, seorang nabi, datang kepada raja dan mengatakan bahwa besok seperti pada saat ini, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Akan terjadi kelimpahan di kota Samaria. Saudara, seorang perwira yang menjadi ajudan daripada raja itu berkata, mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana kelaparan yang sangat dahsyat, bagaimana keadaan yang begitu mengerikan, ternyata dapat berubah dalam satu hari saja. Sekalipun tingkat-tingkat di langit dibukakan oleh Tuhan, itu mustahil. Saudara, tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia sanggup mengubah kelaparan yang sangat mengerikan menjadi
kelimpahan yang berlimpah ruah. Amen. Itulah Tuhan kita. Karena itu saudara, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Apapun keadaan kita yang kita hadapi saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah dalam sekejap menjadi sangat indah. Amen. Dalam Mazmur pasal 30 ayat yang kelima dikatakan begini saudara, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Amen. Saudara, Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka menduakan Tuhan. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Elisa datang kepada Tuhan menyampaikan bahwa memang selama ini kamu mengalami kelaparan yang sangat dahsyat, tetapi Tuhan dapat mengubah dalam sekejap menjadi kelimpahan yang berlimpah ruah. Sama seperti dikatakan tadi bahwa sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan luar biasa, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jangan pernah kita berpikir Tuhan senang melihat penderitaan kita. Jangan pernah kita berpikir Tuhan bahagia melihat kesengsaraan kita. Memang ada kalanya Tuhan menghajar umatnya, menghajar anak-anaknya, bukan karena ingin menjauhkan mereka dari hadiratnya, tapi supaya mereka datang kepada Tuhan dan mengerti akan kekudusan Allah. Tetapi sekali lagi, Ia tidak akan berlama-lama untuk murka. Ingat bagaimana anak yang terhilang. Dia hambur-hamburkan semua uangnya. Dia membuat malu kepada bapaknya. Tetapi saudara, hati bapak itu tetap merindukan anaknya untuk kembali lagi. Dan ketika anaknya kembali, saudara, dengar, Allah tidak pernah mempermasalahkan dan mempertanyakan sikapnya selama ini. Uangnya, hartanya yang telah dihambur-hamburkan tidak dipermasalahkan dan tidak dipertanyakan. Sebab bagi dia, kehadiran anaknya itulah yang membahagiakannya, dan itulah yang terpenting. Amin. Inilah sebenarnya saudaraku yang Tuhan mau lakukan bagi kita, supaya kita boleh mengerti hati Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu kepada bangsa Israel ingin dikatakan, sebenarnya aku selama ini tidak menginginkan kelaparan yang begitu mengerikan, tetapi kamu tidak mencari Tuhan. Kamu hanya berpikir bahwa kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ketika Raja Ahab saat itu mulai datang, apakah kami harus berharap kepada Tuhan? Dan Elisa berkata, Tuhan sanggup mengubah keadaan ini. Besok pagi seperti ini akan terjadi perubahan. Kelaparan yang sangat mengerikan akan berubah menjadi kelimpahan yang berlimpah ruah. Ini perlu kita tanamkan. Jangan pernah berputus asa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengubah keadaan kita. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 11 dikatakan begini, saudara. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Itu yang kita lihat. Dan saya percaya ketika kita setia kepada Tuhan, mungkin saat ini kita sedang meratap, kita sedang berduka, kita sedang berkabung oleh karena berbagai hal. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika tiba waktunya Tuhan memulihkan kita, maka dia katakan, kau ubah ratapku menjadi tarian. Hanya Tuhan yang sangat mengubah hidup kita. Jangan lari kepada yang lain. Apapun situasi yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat mengubah keadaan yang sangat buruk dengan
dengan suasana yang penuh dengan keindahan hanya dalam sekejap saja. Jangan saudara katakan, bagaimana hidup ini bisa berubah? Aku sedang mengalami keterpurukan, bagaimana ini bisa berubah? Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan. Yang kedua yang menjadi pelajaran kita dari firman Tuhan ini, saudara, adalah jangan pernah mengabaikan dan menganggap rendah firman Tuhan. Amin. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan, jangan pernah menganggap rendah firman Tuhan. Karena kalau Tuhan berfirman, Dia pasti menggenapi. Firman itu kuat, firman itu tajam, firman itu berkuasa. Karena itu jangan pernah mengabaikannya. Jangan pernah menganggap rendah, tetapi hormati dan percayai akan firman. Itu yang dialami oleh ajudan daripada raja yang ikut mendengarkan nubuat yang disampaikan oleh Elisa, bahwa besok seperti hari ini, seperti saat ini akan terjadi baru. Tetapi saudara, dia mengabaikan. Dia katakan gak mungkin. Dia tidak mempercayai firman Tuhan, mustahil. Saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah katakan tidak mungkin. Tetapi tetap katakan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Hormati firman Tuhan dan percayai, simpan dalam hati kita. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Ini yang terjadi, saudara, sehingga apa? Bahwa dikatakan kamu akan melihatnya. Dan dia dapat melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya, menggenapi nubuat itu. Tetapi sayang, dia tidak ikut menikmati. Saya mau kita semua menikmati firman Tuhan. Tidak hanya melihat orang lain diberkati, orang lain bersaksi berkata, waduh, luar biasa Tuhan dan dahsyat. Tapi kita sendiri merasakan tidak ada apa-apa. Bahkan justru kita terus ada dalam penderitaan. Itu yang dialami ajudan dari para raja itu. Tuhan menggenapi janjinya. Ternyata dalam satu malam berubah, saudara. Terjadi kelimpahan. Dan ketika terjadi kelimpahan itu, raja menyuruh ajudannya supaya ajudannya ini mengawal dan mengawasi rakyat yang bersorak-sorai. Saudara, dan saat itu entah bagaimana keadaannya. Mungkin dia kesenggol dan rakyat begitu euforia dengan kelimpahan yang terjadi dan dia terinjak-injak. Mati. Dan dia hanya dapat melihat penggenapan janji itu. Tetapi dia tidak dapat menikmati. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 16 ayat 20 dikatakan begini. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang memperhatikan firman mendapat kebaikan. Dan orang yang percaya kepada firman itu akan berbahagia. Haleluya. Amsal pasal 19 ayat 6 ayat 16 mengatakan begini. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Itu yang dialami oleh ajudan ini. Dia menghina firman, mustahil. Kamu omong kosong. Bagaimana bisa Tuhan mengubah keadaan ini? Sekalipun dia membuka tingkat-tingkat di langit, mana mungkin? Kelaparan yang begitu dahsyat sampai seorang ibu tega untuk memasak anaknya sendiri untuk dimakan. Masa bisa berubah dalam sekejap? Mustahil. Alkitab berkata di sini, siapa berpegang kepada perintah memelihara nyawa. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Dan itu yang terjadi. Kita harus selalu menghargai firman Tuhan. Amin. Jangan menghina firman Tuhan. Tetap hormati firman Tuhan. Dan tetap percaya firman Tuhan. Jangan pernah katakan mustahil. Saudara, bagaimana Tuhan bisa mengubah keadaan itu? Tuhan bisa memakai siapa saja.
Tuhan bisa memakai apa saja untuk dapat mengubah keadaan. Dalam ayat yang ketiga, dalam pasal yang ke-7 itu saudara lihat di sini. Untuk dapat mengubah keadaan itu, ternyata Tuhan tidak membutuhkan orang-orang hebat. Untuk dapat menggenapi janji Tuhan itu, Tuhan tidak perlu membutuhkan orang-orang yang luar biasa. Tapi Alkitab katakan di sana ada 4 orang yang sedang menantikan kematiannya. Itu orang-orang yang sakit kusta, yang diasingkan, dikarantinakan karena bagi masyarakat saat itu, orang yang sakit kusta adalah penyakit yang terkutuk, tidak boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarganya. Dan orang-orang ini dianggap sebagai orang yang hina, orang-orang berdosa, karena itu dia diasingkan di luar gerbang. Saudara, saat itu mereka berempat berdiskusi. Kita kelaparan, biasanya ada orang yang mengantar makanan kepada kita, sekalipun mereka tidak berani berjumpa dengan kita. Sekarang kita kelaparan, kalau kita berkata kita pergi ke kota, di kota pun juga terjadi kelaparan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertindak. Dan kita harus hadapi kemah-kemah daripada tentara Aram itu. Kita harus melangkah. Kalau Tuhan beserta kita, kita akan hidup. Tetapi kalau ternyata waktunya kita sudah mati, kita akan mati. Kita nggak boleh menerima keadaan ini seperti ini saja. Lalu saudara, 4 orang yang sakit kusta ini kemudian mengambil keputusan dan sikap. Mereka melangkah untuk maju memasuki kemah-kemah tentara orang Aram yang sangat ditakuti bangsa Israel, yang membuat penduduk masyarakat Samaria itu ternyata mengalami kelaparan. Saudara, ketika 4 orang itu mulai melangkah, ada malaikat-malaikat Tuhan yang bersama dengan mereka, sehingga terdengar oleh tentara-tentara orang Aram bahwa langkah kaki ke-4 orang yang sakit kusta ini bagaikan langkah kereta-kereta berkuda, bagaikan langkah dan kaki-kaki kuda-kuda yang sangat besar, tentara-tentara yang sangat besar. Wah, luar biasa. Dan saat itu ketika tentara orang Aram mendengar itu, mereka mulai ketakutan, dikatakan kita sudah diserang. Ternyata bangsa Israel sudah mulai untuk membayar bangsa-bangsa di sekitar untuk menyerang kita. Mereka ketakutan dan berlari semua, meninggalkan semua apa yang mereka miliki di dalam kemah-kemah mereka. Ada emas, ada pakaian, ada makanan, ada kuda-kuda dan sebagainya. Saudara dengar, Tuhan pakai 4 orang yang tidak diperhitungkan ini untuk dapat menjadi alat menggenapi janji Tuhan. Dan ketika ke-4 orang sakit kusta sampai di kemah, dilihatlah bahwa ternyata kemah-kemah daripada tentara Aram sudah kosong. Mereka masuk ke kemah yang satu, melihat di sana banyak makanan, mereka makan karena sudah lama mereka tidak makan, perut mereka begitu kosong. Mereka begitulah, setelah mereka kenyang, masuk lagi ke tempat lain. Di sana ada harta, di sana ada barang-barang yang berharga. Mereka sembunyikan. Dan mereka katakan, hari ini hari sukacita, kita pergi memberitahukan ke kota bahwa ternyata terjadi mujizat. Saudara, akhirnya diberitahukan juga kepada raja bahwa kami sudah pergi dan memasuki kemah orang Aram. Ternyata orang Aram sudah pergi dan semua kemah-kemah sudah kosong. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian raja memerintahkan tentara-tentara, dan betul ketika dicek semua sudah kosong, yang ada kuda-kuda, keledai-keledai, dan semua kemah-kemah itu ditinggalkan begitu saja dengan barang-barang yang berserakan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan ketakutan kepada bangsa Aram saat itu. Oleh karena apa? Karena Tuhan pakai 4 orang yang sakit kusta untuk dapat menggenapi firman. Amin. Ini saudara, bagi Allah kita bisa memakai siapa saja untuk dapat menggenapi firman. Jangan saudara berpikir, dari mana, siapa yang mau tolong saya?
Saudara berharap pada orang-orang kaya, kepada orang-orang besar, belum tentu dari situ. Itu sebabnya Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk dapat menggenapi janjinya. Amin. Dan saya percaya, saudara dan saya pun juga menjadi alat Tuhan untuk dapat menggenapi janjinya. Sehingga kita dapat bersaksi dan berkata, dahsyat luar biasa Tuhan itu. Yang penting bagi kita hari ini, supaya kita dapat dipakai Tuhan, kita belajar kepada keempat yang sakit kusta. Agar bisa dipakai oleh Tuhan, yang pertama saudara, mereka mau berani meninggalkan zona aman mereka. Mereka tidak hanya mengeluh dan berkata, "Aduh, nasib kita bagaimana?" Tapi mereka berani melangkah dan berkata, kita harus tinggalkan. Kita harus lakukan sesuatu. Minggu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Tuhan tidak perlu mencari yang lain untuk dapat memakai kita sekarang. Apa yang ada pada kita, tongkatkah yang ada? Tuhan bisa pakai tongkat yang menurut orang lain tidak berarti, tetapi ternyata di tangan Tuhan tongkat itu dapat melakukan berbagai mukjizat. Tuhan pakai yang sedikit hanya minyak dalam puli-puli, ternyata Tuhan pakai saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini perlu kita pahami. Bagi Allah kita menggenapi janjinya, Dia dapat pakai siapa saja. Ketika saudara memberi kebutuhan, jangan pernah berharap kepada orang lain. Berpikir, oh tulang saya kaya, saya pergilah kepada tulang saya, supaya tulang saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya, bisa juga Tuhan pakai itu, tapi bisa juga tidak. Karena itu ketika ternyata itu bukan jalannya Tuhan, jangan sakit hati. Karena ternyata saat ini bukan tentara yang gagah perkasa yang dipakai Tuhan untuk dapat memasuki perkemahan orang-orang Aram itu. Bukan tentara, bukan orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai untuk dapat membawa kabar baik itu, bahwa tentara orang Aram sudah pergi meninggalkan kemah-kemahnya. Justru yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang diasingkan, yang dianggap sebagai orang-orang terkutuk, yang tidak diperhitungkan, yaitu 4 orang yang sakit kusta. Yang penting yang pertama, berani melangkah. Jangan sampai kita tetap tinggal dalam zona aman. Kita hanya keliling-keliling dan berpikir, lalu gimana ini? Lalu kita berputar-putar di tempat. Kita harus berani keluar dari zona aman kita. Dan yang kedua, siap menerima resiko. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Dan orang yang tidak siap menerima resiko adalah orang yang tidak akan pernah membuat keputusan dan tidak akan pernah melihat hasil daripada setiap apa yang dia putuskan. Ini perlu kita paham. Itu sebabnya mengikuti Yesus membutuhkan keputusan. Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku ada resiko. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Dia harus rela kehilangan segala sesuatu untuk mengikut aku. Karena apa? Karena ternyata memiliki Yesus itu adalah harta lebih dari sekarang. Saudara kita Linda baru terima Yesus. Selasa yang lalu kita doakan dan dia buat pernyataan untuk boleh menjadi orang yang percaya, yang setia menerima Tuhan Yesus dan beribadah di tempat. Kita doakan bahwa memang setiap kita harus berani mengambil resiko. Orang yang mau maju siap mengambil resiko. Yang sakit kusta ini berkata, kalau kita dibiarkan hidup, biarlah kita hidup. Tapi kalau ternyata kita harus mati, biarlah kita mati. Daripada kita tak berputar-putar dalam keadaan ini, kita harus melangkah. Dan mereka akhirnya melangkah. Ternyata Tuhan yang berperang untuk mereka. Orang-orang Aram akhirnya ternyata mendengar langkah mereka yang sudah siap mengambil resiko. Mereka semua lari tunggang langkah, meninggalkan perkemahan itu. Kenapa? Ada orang yang berani meninggalkan zona aman. Ada orang
yang berani mengambil resiko. Dan lihatlah, setiap keputusan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperan untuk menggantikan kita. Amsal pasal yang ke-22 ayat 13 berkata begini. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuhnya. Amsal 26 ayat 13 berkata juga begini. Berkatalah si pemalas, ada singa di luar, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya, ketika kita terlalu berputar-putar satu tempat dengan berbagai alasan-alasan, itu dipandang dan dianggap dalam Alkitab sebagai pemalas. Selalu ada alasan. Untuk bertindak mereka tidak berani karena selalu ada alasan. Ingat dengan perumpamaan talenta yang diberikan kepada seorang 5, kepada yang seorang lagi 2, dan yang 5 mengembangkannya, mengambil resiko, lalu kemudian menjalankannya dan menghasilkan buah menjadi 10, yang 2 menjadi 4, tapi yang 1 dia katakan, aku gak berani. Nanti kalau dia datang, kalau ternyata tidak bisa berkembang, justru habis, aku akan dihajarnya, aku akan dihukumnya. Karena itu dia menguburkannya. Dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang 1 ini. Lalu kemudian apa kata daripada Tuhan itu? Hai hamba yang malas dan jahat. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, hanya berputar-putar di tempat, kita terlalu banyak berbuat alasan-alasan sehingga tidak mengembangkan talenta kita. Tuhan katakan, itu adalah ciri hamba yang malas dan jahat. Kita harus berani. Kita harus melangkah apapun resikonya. Sekali lagi sering saya sampaikan, lebih bagus berbuat salah daripada tidak berbuat apa-apa. Karena kalau kita pernah berbuat salah, kita belajar daripada kesalahan. Tapi orang yang tidak pernah berbuat apa-apa, dia tidak akan pernah belajar dan tidak pernah mendapat apa-apa. Karena itu ketika kita mengambil keputusan, kita berdoa, ternyata kita salah, gak apa-apa. Karena kesalahan adalah kegagalan, adalah keberhasilan yang tertunda. Kesalahan adalah pelajaran yang sangat berharga. Saya yakin kita sering membuat keputusan-keputusan yang salah. Tapi saya percaya kita membuat kemudian keputusan yang benar karena kita belajar daripada keputusan yang salah. Nah, oleh karena itu kita belajar daripada sini bagaimana supaya kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau kita keluar dari zona aman kita. Kita tidak hanya berputar-putar di tempat. Dan yang kedua, berani mengambil resiko. Dan Tuhan akan bertindak membela kita. Amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengubah keadaan yang sangat menyakitkan, keadaan yang sangat buruk menjadi suasana yang sangat indah dalam sekejap. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu. Ketika ku berdoa
percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, tidak ada mustahil bagimu. Apapun keadaan kami saat ini mungkin terasa begitu buruk, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah keadaan itu menjadi indah. Kau ubah ratap kami menjadi talian. Kau buka kain kabung kami ya Tuhan. Kami bangga karena Allah kami Allah yang bermurah hati seumur hidup kami. Biarlah saat ini kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kami menjadi baik. Dalam nama Yesus, jauhkan daripada hati kami yang menganggap remeh firman Tuhan, yang tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena kami tahu ketika kami percaya kepada janji-Mu, ketika kami berpegang kepada firman-Mu, kami akan hidup, kami akan mengalami kebaikan, dan kami akan menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Inilah kami Tuhan, jadikan kami alat dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan tidak memerlukan orang-orang hebat untuk dapat menjadi alat dalam tangan-Mu. Ketika kami datang menyerahkan diri kami, berani kami melangkah, dan kami siap untuk mengambil resiko. Kami percaya Tuhan sanggup memakai hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini apapun yang menjadi masalah umat, Engkaulah jawaban. Sembuhkanlah yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, cukupkan keperluan orang-orang yang berkekurangan saat ini. Dalam nama Yesus, alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk yang melayani saat ini, Ibu Kota Barat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita boleh memiliki sound system yang lebih baik lah ya, suaranya lebih bagus sehingga suasana lebih enak. Dan kita doakan, kita membutuhkan satu lagi AC saudara, karena AC ini sudah rusak. Jadi kita membutuhkan AC 1 PK serta listrik harus ditambah saudara, sehingga suasana ibadah kita boleh lebih sejuk dan lebih baik saudara. Yang saya percaya Tuhan akan selalu memberkati kita. Sebagian kita pakai untuk beli sound system dari persembahan kita diakoni dan misi. Itu yang kita kumpulkan, dan setelah kita lihat apa yang perlu, lalu dengan berkat yang kita miliki, kita boleh pakai untuk keperluan gereja kita. Itu saya pikir sedikit pengumuman. Kita doakan terus mengalami kemajuan. Persembahan kita minggu yang lalu, persembahan pertama Rp107.000. Persembahan pertama Rp130.000, persembahan kedua Rp149.000, dan diakonia dan misi Rp262.000. Saya pikir itu tentang keuangan kita. Hari Minggu kita ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Boleh tanggal 30. Oh iya, sorry. Saya pikir sudah habis tanggal. Oh iya, masih tanggal 31 ya hari Minggu ya. Oke, sorry. Oke, baik. Kalau begitu hari Minggu kita akan beribadah seperti biasanya. Nanti yang akan memimpin pujian Bapak Pangaribuan lagi begitu ya. Iya. Saya pikir itu saja pengumuman bagi kita. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua dan persembahan misi dan diakonia. Kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Tuhan tanpa batas, betapa besar kasih-Nya.
jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Mari sama-sama jiwaku ditebus olehnya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami menaikkan doa syafaat kami pertama untuk Ibu Manalu Mama Novi. Tuhan, kami bangga kiranya apa yang dilakukan menjadi inspirasi bagi generasi muda, bahwa hidup harus terus berjuang dan terus belajar. Berkati studinya ya Tuhan, mana sudah dapat menyelesaikan dengan baik, dan tanggal 6 yang akan datang akan menerima wisuda untuk S1. Kami percaya Engkaulah yang sudah menolong dan sudah memberkatinya, dan biarlah semua apa yang dikerjakannya dalam studinya ini Tuhan boleh kiranya membawa nama harum bagi nama Tuhan, berkat bagi keluarga dan bahkan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Sorgawi, berkati yang ambil bagian dalam ibadah ini, Ibu Tabarat dan juga semuanya Tuhan yang ikut ambil bagian. Tuhan memberkati jerih payahnya tidak sia-sia, pun juga yang mengumpulkan persembahan. Tuhan, kami secara khusus bersyukur untuk kesehatannya Bapaknya Daniel. Kami percaya Tuhan akan terus pulihkan, akan terus berikan kesehatan, sehingga Tuhan kami akan mendengar kesaksian bahwa Engkau Allah yang dahsyat, yang memulihkan tubuhnya, memulihkan hatinya, menyelamatkan jiwanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jika dalam minggu ini rencananya untuk pergi kontrol kembali kepada dokter, dan kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati gerejamu, semua fasilitas kami Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk seperangkat sound system yang boleh sudah kami pakai hari ini. Tuhan memberkati, Engkau menjaga dan melindungi, supaya lewat sarannya juga kami boleh semakin sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami juga bersyukur untuk Linda ya Tuhan, yang sudah boleh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati kehidupannya agar dapat terus setia kepada Tuhan dan boleh menerima Yesus terus dalam hidupnya dan bertumbuh dalam iman Kristen. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Lalu kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur buat semua persembahan-persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Dan tangan-tangan sudah memberi, dapat menerima kembali berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu. Pakai persembahan ini menjadi alat membawa kabar kesukaan bagi banyak orang lewat gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang. Berkenanlah Tuhan mencurahkan berkat atas kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kiranya mencurahkan berkat-Nya atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
Ekonomimu terus naik dan engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Diberkatilah keluargamu, ada sukacita, damai sejahtera, anak cucumu pun perkasa di bumi. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijaga dan dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan engkau tak memiliki tubuh yang sehat, dan layanilah Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa